Coba bayangkan, apalagi yang dicari Lamadu Keleng. Dia sudah sultan di negeri orang. Kenapa lagi mau pulang ke Wajo? Andai kata bukan perjuangan, bukan pengkhianatan, dia ingin berantas. Karena dia menganggap perjuangan ini lebih besar daripada keluarga. Selamat datang kembali di channel Bumi Lasura. Hari ini kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang pejuang, raja, sekaligus pahlawan dari tanah Bugis, tepatnya di tanah Wajo. Ia adalah Lamadu Keleng, yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling disegani dalam sejarah Sulawesi Selatan. Tapi siapa sebenarnya Lamadu Keleng? Seperti apa sejarah kerajaan Wajo yang ia perjuangkan? Dan bagaimana peran besarnya dalam melawan kolonialisme Belanda? Siapkan kopi atau teh kalian, karena kita akan membahas semuanya secara mendalam. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan kisah-kisah sejarah Nusantara lainnya. Waktu Rumpana Sosora itu hanya dua saja negara bawahan Wajo, yaitu Belawa Sipue, Dilira Sipue. Hanya itu yang mengikut ke Wajo. Lamadu Keleng merupakan salah satu pejuang asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang dikenal gigih dan berani dalam melawan pasukan Belanda. Berkat keberaniannya, Lamadu Keleng berhasil menaklukkan pasukan Belanda hingga memerdekakan kerajaan Wajo. Dalam buku yang berjudul Pahlawan Indonesia yang diterbitkan oleh media Posindo, Lamadu Keleng diberi gelar Peta Pamadekaini Wajo, atau Tuan yang memerdekakan Wajo, oleh masyarakat Wajo. Atas jasanya tersebut, ia juga memiliki gelar lainnya sebagai Sultan Pasir dan Arung Matoa Wajo. Sebelum memulai perjuangannya melawan Belanda, Lamadu Keleng pernah terlibat perselisihan antara pengiring Arung Matoa Wajo dengan pihak kerajaan Bone dalam sebuah pesta berburu rusa atau madengeng dan sabung ayam atau mapabite. Saat itu Lamadu Keleng masih berusia sekitar 14 tahun. Peristiwa tersebut menyebabkan kedua belah pihak saling serang hingga mengakibatkan korban jiwa. Lamadu Keleng pun ikut terlibat dalam melakukan pembunuhan. Lamadu Keleng kemudian melarikan diri dan berlayar ke negeri pasir, yaitu Kalimantan Timur hingga ke Johor, kota Malaysia. Dia meninggalkan kampung halamannya berbekal tekad dan keberanian yang dalam falsafah masyarakat Bugis dikenal dengan istilah tiga capa atau talu capa. Tiga capa yang dimaksud yaitu capa lilana atau ujung mulut, capa kawalina atau ujung badik, dan ujung katauang atau ujung kemaluan. Ketiganya bermakna kemampuan berdiplomasi, kemampuan perang, dan kemampuan perkawinan. Di masa perantauan di negeri pasir, Lamadu Keleng menikahi seorang putri kerajaan pasir, yaitu Putri Ande Ngajang. Ia adalah anak dari Raja Pasir Sultan Sepuh Alamsyah. Dari pernikahannya itu, Lamadu Keleng mendapatkan gelar sebagai Sultan Pasir pada tahun 1926. Ketika menjabat sebagai Sultan, ia berhasil memperoleh kemenangan dari kepemimpinan memerintah Labana Toasa untuk menyerang Maradia Balapina yang pro Belanda. Setelah 10 tahun berada di perantauan, Lamadu Keleng mendapat surat panggilan yang dibawa oleh Arun Ta'lak Dale. Ia pun memenuhi panggilan tersebut dengan maksud membebaskan tanah kelahirannya dari penindasan yang semakin merajalela. Dalam perjalanannya, Lamadu Keleng bertemu dengan Karembon Tulangkasa dari Goa sebagai kawan lama. Bahkan ia juga sempat bertemu dengan Arukaju dari Bone. Ketiganya pun bersepakat akan menyerang Belanda di suatu hari. Kemudian Lamadu Keleng bersama pasukannya tiba di Wanua Pinrang, suatu wilayah pemukiman di Pinrang. Di wilayah itu, ia mendapatkan banyak pengikut. Dari Wanua Pinrang, Lamadu Keleng pergi menuju Singkang atau Sengkang. Di sana ia bertemu dengan Arung Raja Matoa Wajo, Saleh Weangeng. Setelah pertemuan itu, ia melanjutkan perjalanan ke Peneki, nama kelurahan di Kabupaten Wajo. Saat itu, Lamadu Keleng berhasil menyerang dan menduduki Peneki. Tepat di tanggal 23 Juli 1736, Peneki mendapat serangan dari pasukan Bone bersama Belanda hingga terjadi pertempuran yang sangat hebat. Mengetahui hal tersebut, Karembon Tulangkasa sebagai kawan lama dari Lamadu Keleng turut melancarkan serangan terhadap Belanda di wilayah Maros. Serangan itu terjadi pada tanggal 25 Juli 1738, dibantu oleh Arukaju. Alhasil, wilayah Maros dan sekitarnya pun ditaklukkan di bawah kekuasaan Karembon Tulangkasa dan Arukaju.
Namun berkat bantuan dari penduduk Taneti dan Mandar, pasukan Belanda berhasil menduduki kembali wilayah Maros. Setelah berhasil merebut Maros, barulah Belanda kembali melancarkan serangan ke kerajaan Wajo. Pada situasi peperangan tersebut, Arung Matua Wajo La Salewangeng mengundurkan diri dan meminta kepada Arung 40 atau Dewan 40 untuk mencari penggantinya. Akhirnya Lama Dukelang diangkat menjadi Arung Matua Wajo. Ia kemudian dilantik menjadi Raja Wajo ke-34 pada tanggal 6 November 1736. Di bawah pemerintahan Lama Dukelang, Wajo terus-menerus melakukan serangan terhadap pasukan Belanda hingga pasukan Belanda pun menawarkan kesepakatan untuk gencatan senjata. Namun hal tersebut ditolak oleh Lama Dukelang. Dengan semangat dan kegigihan, Lama Dukelang bersama pasukannya terus gencar memperluas kekuasaan hingga beberapa kerajaan tetangga seperti Sopeng dan Endrekan takluk di bawah kekuasaannya. Hal itu juga membuat sebagian besar wilayah di Bone Utara berhasil diduduki oleh Lama Dukelang. Tak hanya sekedar ingin memperluas wilayah kekuasaannya, Lama Dukelang juga memiliki misi untuk membebaskan wilayah Sulawesi Selatan dari pasukan Belanda. Untuk mewujudkan misinya itu, Lama Dukelang pun pergi menuju ke Makassar. Kedatangan Lama Dukelang di Makassar pada saat itu sekaligus dalam misi merealisasikan perjanjiannya dengan Karem Bontolangkasa menyerang pasukan Belanda. Namun saat berada di Makassar, Lama Dukelang mendengar kabar bahwa kerajaan Bone ternyata memihak kepada pasukan Belanda. Hal tersebut membuat Lama Dukelang naik pitam bersama dengan pasukan Karem Bontolangkasa. Mereka melakukan serangan hingga membakar istana Raja Bone di Bontoala, Makassar Utara. Serangan tersebut menelan korban jiwa antara kedua belah pihak. Peristiwa itu juga mengakibatkan Karem Bontolangkasa tewas tertembak pada tanggal 18 September 1739. Karena hal tersebut, pasukan Lama Dukelang dan Karem Bontolangkasa terdesak dan akhirnya mundur. Lama Dukelang pun kemudian kembali ke Wajo. Tepat di tahun 1740, pasukan Belanda kembali ingin melancarkan serangan balasan ke Wajo. Namun Lama Dukelang berhasil mengantisipasinya dengan memberi penghalang yang terbuat dari pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan di wilayah perbatasan. Karena penghalang itu, pasukan Belanda tak berhasil memasuki wilayah Wajo. Alhasil keduanya hanya melakukan pertempuran di wilayah perbatasan Wajo dan Bone. Barulah di tahun 1741, pertempuran antara Wajo dan Belanda pecah. Pertempuran itu berlangsung cukup lama dan menelan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Kendati begitu, pasukan Wajo berhasil memperoleh kemenangan. Merasa usahanya tak membuahkan hasil, Belanda pun kembali menawarkan gencatan senjata disertai perjanjian. Tetapi Lama Dukelang lagi-lagi menolak tawaran tersebut. Akhirnya pasukan Belanda pun terpaksa kembali ke Makassar dan mengakui kekalahannya. Akhir perjuangan Lama Dukelang. Setelah perjuangan yang panjang dilakukan dan keberhasilannya memerdekakan kerajaan Wajo, Lama Dukelang pun meletakkan jabatannya sebagai Arung Matua Wajo. Lama Dukelang mengakhiri masa jabatannya tepat di tahun 1754. Setahun kemudian pada tahun 1755, ia digantikan oleh Lama Danaca Wartuwo sebagai Arung Matua Wajo. Tercatat Lama Dukelang memimpin Wajo hampir 29 tahun lamanya. Di umurnya yang ke-65, tepatnya pada tahun 1765, ia akhirnya tutup usia. Selanjutnya ia dikebumikan di tanah kelahirannya, Wajo. Atas jasa-jasanya melawan Belanda tersebut, pemerintah Indonesia memberikan gelar sebagai pahlawan nasional pada tahun 1998. Hal ini ditetapkan melalui Kepres nomor 109/TK/1998. Selama hidupnya, Lama Dukelang tak hanya berhasil mengusir pasukan Belanda di wilayah kekuasaannya, Wajo, ia juga sempat beberapa kali melakukan penyerangan terhadap Belanda di wilayah Makassar dan memperoleh keberhasilan. Atas kegigihan dan keberaniannya, nama Lama Dukelang pun diberikan sebagai salah satu nama jalan yang ada di Makassar, yaitu Jalan Lama Dukelang. Jalan tersebut berada di wilayah sekitar Kecamatan Ujung Pandang. Selain itu, nama Lama Dukelang ini juga dijadikan sebagai salah satu perguruan tinggi, yaitu Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lama Dukelang di Sengkang, Wajo. Lama Dukelang meninggalkan warisan besar dalam sejarah Bugis dan Nusantara. Semangatnya menjadi inspirasi bagi banyak tokoh pejuang setelahnya. Bahkan di Kalimantan Barat, suku Bugis yang bermigrasi masih menyebut namanya dengan hormat. Kita bisa belajar banyak dari Lama Dukelang tentang perjuangan, taktik, pengorbanan, dan cinta tanah air. Menurut kalian, apakah Lama Dukelang layak diangkat menjadi pahlawan nasional? Apakah sejarah lokal seperti ini cukup diajarkan di sekolah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.